Pernah nggak sih kalian menemukan di lingkungan masyarakat kalian seseorang atau sekelompok orang yang didiskriminasi, dilecehkan, diberikan label, stereotip, atau diperlakukan secara berbeda, yang dimana ini terjadi ketika masyarakat memandang atau menganggap seseorang atau sekelompok orang tersebut aneh, menyimpang, dan berbeda dari kebiasaan. Inilah yang disebut dengan stigma negatif yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut Goffman, stigma adalah suatu syarat yang dianggap sebagai gangguan dan dinilai kurang dibanding orang normal lainnya. Nah, dalam video kali ini, kami akan membahas stigma negatif terhadap pengidap gangguan mental. Sebenarnya, stigma negatif itu banyak macamnya dan ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang berbeda dari kebiasaan di masyarakat. Di Indonesia sendiri, stigma negatif yang ditunjukkan kepada pengidap gangguan mental bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, sering sekali kita menemukan penilaian-penilaian negatif kepada pengidap gangguan mental. Anggapan seperti pengidap gangguan mental itu memalukan, berbahaya, dan menjadi aib bagi keluarganya. Hal ini terjadi karena mereka berbeda secara negatif dibanding dengan kebanyakan orang pada umumnya. Sebenarnya, tidak hanya pasien gangguan mental yang mendapat stigma negatif di masyarakat, tetapi keluarga pasien pun tak luput dari stigma negatif tersebut. Stigma negatif terhadap pengidap gangguan mental sangat banyak contohnya. Jadi, kami hanya akan membahas beberapa contoh stigma tersebut. Harapannya, teman-teman yang menonton video kami bisa lebih terbuka lagi wawasannya dan mengetahui betul contoh-contoh stigma negatif di masyarakat terhadap pengidap gangguan mental yang mungkin saja pernah atau sedang teman-teman lakukan saat ini, sehingga teman-teman tidak akan lagi memberikan stigma terhadap pengidap gangguan mental. Yang pertama, perasaan malu dari keluarga. Gak semua orang dapat menerima jika ada salah satu anggota keluarganya yang mengidap gangguan mental. Dan biasanya, keluarganya itu akan malu. Hal ini dikarenakan pengidap gangguan mental itu berbahaya bagi orang lain, merupakan suatu aib, dan menjadi bahan tertawaan di masyarakat. Pada dasarnya, mereka hanyalah manusia yang sakit jiwanya dan membutuhkan dukungan keluarga, pengobatan, perawatan yang benar agar sembuh. Ada sebuah artikel berita yang berjudul "Jangan Malu Ada Keluarga ODGJ, Segera Laporkan". Artikel tersebut menyebutkan bahwa ada keluarga yang mempunyai anggota keluarganya yang ODGJ. Ketika pemerintah Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ingin membawa ODGJ tersebut ke sebuah panti untuk mendapatkan perawatan, ternyata keluarganya menolak karena malu. Perasaan malu keluarga akan menghambat penyembuhan ODGJ. Sedangkan ODGJ berhak mendapatkan perawatan dan itu merupakan haknya sebagai orang yang sakit. Kemudian ada artikel Sandiaga, banyak anggota keluarga saya alami gangguan jiwa. Bapak Sandiaga Uno menyampaikan bahwa tidak perlu malu punya anggota keluarga ODGJ. Menurut beliau, ODGJ harus diberikan pengobatan. Jika keluarga merasa malu terhadap anggota keluarganya yang punya gangguan mental, maka itu akan menyulitkan pemerintah yang ingin mengobati mereka. Selain itu, juga menyulitkan pemerintah untuk mendata jumlah ODGJ yang belum mendapatkan perawatan. Bapak Sandiaga Uno meminta anggota keluarga tidak menganggap ODGJ sebagai aib dan menyembunyikan mereka. Stigma yang selanjutnya ialah introvert sama dengan antisosial. Nah, banyak orang-orang yang menilai bahwa orang yang tidak pandai bergaul
Selalu menyendiri, pendiam, dan menghindari orang lain itu merupakan orang yang introvert. Seringkali juga orang-orang menilai introvert ini sebagai sosok yang negatif. Hal ini disebabkan karena anggapan-anggapan yang keliru mengenai introvert. Selain itu, kebiasaan menyendiri seorang introvert juga dianggap aneh oleh beberapa orang. Nah, Carl Jung, seorang tokoh psikologi, menjelaskan bahwa introvert ini merupakan orang yang lebih memfokuskan orientasi ke dalam diri. Orang-orang introvert mendapatkan energi mereka dari stimulasi dalam kesendirian dan ketenangan batin, dan bukan dari dorongan faktor luar. Sementara antisosial merupakan gangguan perilaku yang lebih menekankan pada ketidakmampuan individu untuk mengikuti norma-norma sosial yang ada selama perkembangan remaja dan dewasa. Nah, orang yang antisosial suka memanipulasi, mempengaruhi, membenci, dan menolak segala sesuatu yang baik. Antisosial ini melihat segala hal secara negatif, berbeda dengan introvert yang adalah kepribadian yang tertutup. Introvert ini hanyalah sosok yang tertutup dan bukan sosok yang membenci orang lain. Jadi, anggapan bahwa introvert sebagai antisosial ini adalah salah. Mungkin kebanyakan orang melihat introvert sebagai seorang yang dingin dan acuh, hanya karena mereka sering duduk sendiri dan enggan bergabung dalam kelompok besar. Padahal mereka hanya suka melakukan semua hal sendiri sambil memerhatikan orang-orang di sekitarnya dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nah, seorang introvert ini juga dapat berinteraksi dengan banyak orang, tetapi mereka memilih untuk berinteraksi dengan sedikit teman yang akrab daripada menambah banyak teman baru. Namun hanya sekedar kenalan biasa. Berbeda dengan sosok antisosial yang tidak bisa memiliki hubungan dengan orang lain dan mereka menganggap semua orang itu memiliki maksud jahat padanya. Oleh karena itu, stigma masyarakat terhadap kepribadian introvert sama dengan antisosial ini harus dirubah karena keduanya tidaklah sama. Orang yang memiliki kepribadian introvert ini tetap bisa bergaul dengan banyak orang di lingkungannya, sementara orang yang antisosial ini akan cenderung menghindari interaksi dengan orang lain. Stigma selanjutnya adalah stres sama dengan gila. Banyak orang yang beranggapan bahwa penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan orang gila dan sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Padahal penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan. Faktor yang memicu terjadinya gangguan mental ini mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis. Dan banyak orang yang menganggap stres sama dengan gila. Padahal bukan berarti orang yang stres itu gila. Stres itu biasanya dimulai karena dari rasa kewalahan akibat banyaknya tekanan-tekanan dari luar dan dalam diri seseorang yang telah berlangsung lama. Stres juga mendorong seseorang untuk semakin bersemangat menghadapi tantangan, tapi juga bisa mematahkan semangat seseorang. Dan ini karena setiap orang memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam menghadapi stres. Sedangkan seseorang yang dikatakan gila, sebenarnya mereka tidak dipanggil demikian. Hal ini karena mereka tidak benar-benar kehilangan akal, karena kondisinya masih dapat dikendalikan dengan pengobatan. Dan jika dilihat dari sisi medis, seseorang dapat dikatakan gila jika fungsi utama tersebut terganggu, yaitu fungsi afektif, kognitif, dan konatif. Fungsi afektif yaitu bertugas untuk mengendalikan perasaan, sedangkan fungsi kognitif berfungsi untuk membuat orang memiliki daya pikir, menangkap rangsangan dari luar, dan mengambil kesimpulan. Sedangkan fungsi konatif untuk mengendalikan tindakan dan perilaku. Jadi, gila merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyatakan gangguan jiwa yang parah. Jadi, stigma masyarakat stres sama dengan gila ini harus diubah karena keduanya tidak sama. Stres itu karena adanya tekanan-tekanan dalam dan dari luar diri seseorang. Dan gila adalah terganggunya fungsi utama yaitu afektif,
kognitif, dan konatif seseorang. Stigma selanjutnya ialah gangguan jiwa disebabkan oleh hal-hal yang mistis. Saat pertama kali melihat orang yang hilang kendali, teriak-teriak, menangis keras, sampai berguling-guling, atau bahkan tertawa sendiri, apa yang akan kalian pikirkan pertama kali? Apakah orang itu aneh? Atau, wah, dia kesurupan? Seperti itu? Saat ada satu orang yang menyebut tentang kerasukan, pikiran orang di sekitarnya secara tidak sadar akan setuju dengan ide itu, bahwa orang itu sedang kerasukan. Padahal, jika ditelisik lebih lanjut, tidak semua orang yang teriak-teriak sampai lepas kendali itu disebabkan karena kerasukan. Bisa jadi, orang tersebut hanya sedang meluapkan emosi yang selama ini ditahannya. Hal ini juga tidak jauh dari stigma-stigma yang beredar dari kalangan masyarakat, yaitu gangguan jiwa disebabkan oleh hal yang mistis. Contohnya, orang depresi yang menangis-nangis disebut kerasukan, atau orang gila yang dianggap akibat dari menuntut ilmu khusus, dan sebagainya. Berdasarkan artikel Tajima Pojo pada tahun 2014 yang lalu dengan judul Practicing Exorcism in Schizophrenia, menemukan bahwa terdapat seorang pasien berumur 28 tahun di Spanyol percaya bahwa gejala psikotik yang dialaminya disebabkan oleh pengaruh iblis. Menurut ahli agama di negaranya menyebutkan bahwa ia sedang dipengaruhi oleh iblis. Hal ini membuat si pasien percaya bahwa dia itu sedang kerasukan iblis dan perlu diberikan eksorsisme untuk menghilangkan pengaruh iblis tersebut. Nah, kepercayaan inilah yang sedang berkembang di daerah-daerah, khususnya di pedesaan, yang sampai sekarang masih kurang terjamah pendidikan. Anggapan mereka tentang psikolog atau psikiater masih sangat sempit, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Mereka cenderung membawa orang yang punya gangguan jiwa itu ke dukun atau orang pintar di kampung mereka. Seakan-akan orang yang mengalami gangguan jiwa itu disebabkan oleh makhluk halus. Padahal hal itu tidak benar. Gangguan jiwa sama seperti gangguan medis pada umumnya, yang juga memerlukan pengobatan secara ilmiah. Hanya saja, letaknya sakit ada pada pikiran atau mentalnya, bukan pada tubuh fisik seperti gangguan medis. Stigma-stigma negatif yang sudah dijelaskan tadi tentunya akan membawa dampak yang negatif pula pada si penderita. Divonis mengalami gangguan mental saja sudah cukup untuk menjadi pukulan telak bagi setiap orang yang mengalaminya, apalagi harus mendapatkan hinaan, kucilan, dan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Anggapan negatif masyarakat ini pun biasanya diikuti oleh diskriminasi, olokan, dan bahkan pengucilan. Masyarakat cenderung menghindari orang yang mengalami gangguan jiwa karena mereka dinilai berbahaya, atau mereka takut terpengaruh, hingga orang yang mengalami gangguan jiwa ini diperlakukan dengan kasar dan bahkan dihina terang-terangan. Perlakuan-perlakuan buruk akibat stigma negatif ini dapat menghambat proses pemulihan gangguan kesehatan mental si pengidap, bahkan dapat membuat kondisi mereka akan semakin buruk. Mereka akan merasa malu, merasa tidak dimengerti, hingga mereka kehilangan semangat dan tidak mau mencari bantuan. Mereka juga cenderung untuk dirundung dan dibuli, sampai mengalami kekerasan verbal ataupun fisik. Oleh karena itu, kita harus menghentikan atau mengubah stigma-stigma negatif kita ini terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Karena tidak semua orang yang mengalami gangguan jiwa itu adalah orang yang buruk atau orang yang pantas menerima perkucilan atau diskriminasi. Mereka hanyalah orang yang sakit yang memerlukan pertolongan.